mulai sekarang buat para peternak harus yang kita pikir itu harus pola pikir yang dirubah, jangan pola makan. Karena ketika kita merubah pola makan ternak kita itu bukan sebentar perubahannya. Kelinci bisa stres dan macam-macam, timbul penyakit. Itu untuk adaptasinya lama. Jadi nggak gampang. Sama semua mau ayam, saya sudah pernah ternak ayam. Dari pakan A pindah pakan B, hancur. Bukan untung yang kita dapat, tapi rugi yang kita dapat. Tapi kalau kita pakannya kontinu seperti itu, dengan kualitas yang bagus, nah lalu kita rubah pola pikirnya, bagaimana kita menjual hasil ternak kita. Dari mulai jual hidup, jual matang, jual semuanya. Jadi kita pikirkan itu, kuasai pasarnya. Dan alhamdulillah untuk kelinci pedaging ini insya Allah lah. Karena saya malah kadang-kadang nggak bisa mencukupi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono, alamat Jalan Diponegoro, RT 4, RW 3, Klempang Pasir Adipala. Kalau saya ditanya berternak kelinci berawal dari tahun 2019 tanpa basic sama sekali, karena basic saya adalah pekerja buruh. Nah, saya bekerja dari buruh itu, saya bekerja alhamdulillah dari menjadi TKI sudah 4 negara, dan alhamdulillah masih seperti ini. Untuk kenapa saya memilih kelinci, karena saya dulunya sudah pernah banyak terjun di dunia peternakan, dari mulai ayam, ikan, belut, dan banyak lagi. Mentok juga pernah, sampai 300 indukan. Itu belum ada yang jadi. Tapi setelah saya mengenal kelinci, sebenarnya itu tidak sengaja. Dulu saya 2019 itu, kalau diceritakan, pas awal saya merantau di Afrika itu, saya sebenarnya kepengen ternak kambing. Cuma setelah pulang beda cerita. Karena saya main di peternak kelinci, bukan di peternak kambing. Nah, ketika saya main, langsung kena virusnya, alias cinta dengan kelinci. Karena dari ceritanya teman saya itu gampang. Dan cerita itu memang bukan bohong. Karena kelinci itu mudah dikembangbiakan dan cepat. Yang terutama itu alasan saya jadi langsung cinta dengan kelinci. Kalau ditanya untuk masalah jenis, saya dulu banyak jenisnya. Ada jenis rag, ada jenis Haikal, New Zealand, lokal, ada California, ada FG atau Flemish Giant. Tapi untuk saat ini saya hanya fokus di 3 ras, yaitu semua putihan, New Zealand, Haikal, dan California. Kenapa saya pindah ke kelinci putihan ini atau jenis pedaging ini? Karena waktu awal 2020 itu pas adanya virus corona. Nah, daya beli masyarakat itu sangat rendah untuk kelinci hias. Jadi saya putar otak, gimana kelinci saya itu harus tetap jalan. Nah, ternyata yang bisa cepat, istilahnya nggak terhambat, hanya kelinci pedaging. Karena itu kelinci untuk konsumsi alias kebutuhan pokok. Jadinya makanya jalan terus. Dan alhamdulillah sampai tahun 2002 ini masih berjalan
bagus alias continue, nggak ada pasang surutnya, masih lancar, tetap lancar. Itu kenapa saya pilih jenis kelinci yang sekarang ini. Kalau hias masih ada yang Netherlands, ini masih ada, tapi cuma satu pasang. Kalau yang lain yaitu 3 jenis, High Call, California, dan New Zealand. Itu alasan saya karena awal 2020 itu. Lalu untuk masalah kandang, jika masnya tanya ukuran berapa sih kandang yang ideal untuk kelinci saya ini, kalau saya menggunakan kandang pabrikan, yaitu ukuran lebar 50, tingginya 40, ada yang 50, dan untuk panjang ke belakangnya itu 70. Itu jadi lebar 50, panjang 50, tinggi 40. Itu yang saya pakai untuk indukan. Walaupun kelinci saya jenis-jenis besar ya, pedaging yang besar-besar. Itu sudah standar karena dari pabrik. Nah, sedangkan untuk sapiannya ada ukuran 30. Yang ini belakang saya ini persis. Ini 30, sini ke 40, ke belakang 50. Itu ukuran standarnya. Itu kalau mau pelihara kelinci. Dan sebelah sana itu ada kandang kayu, cuma sudah tidak saya pakai. Sebenarnya kandang ini, galvanis ini agak mahal sedikit, tapi awet. Karena saya udah mencoba dari pertama pelihara itu, pertama kandang bambu, lalu kandang kayu, dan yang terakhir ini kandang galvanis. Untuk tiangnya pakai holo. Ini sangat awet, udah lama. Jadi lebih efisien ya sahabat. Kalau ditanya untuk masalah perawatan, hampir sama untuk semua binatang ya. Yang penting kita rajin membersihkan. Membersihkan namanya binatang, namanya peliharaan, hewan, ya harus rajin membersihkan. Agar virus-virus itu kan datangnya dari amoniak, kotoran itu. Kalau kotoran kita sering bersihkan, bulu-bulu yang ada di kandang itu kita bersihkan, insya Allah virus itu nggak akan datang. Sedangkan untuk masalah yang paling sering di kelinci itu, ya paling skabies. Skabies tinggal kita oles, kalau yang nggak bisa suntik, tinggal kita oles telinganya, udah tunggu 3 hari, sudah rontok aman. Jadi mudah lah untuk perawatan, tidak terlalu rumit-rumit. Tidak seperti dulu saya ternak paling capek itu ternak ayam. Ibaratnya 1 kali 24 jam saya nggak tidur. Tidurnya sebentar, karena memikirkan malam nanti mati lampu harus ngidupin genset dan macam-macam. Kalau kelinci ini aman. Kalau ditanya pemasarannya, kita, nah itu tadi yang saya alasan tadi, sekarang pelihara kelinci pedaging. Untuk pedaging itu nggak usah pusing-pusing. Sekarang banyak sekali kebutuhan untuk kelinci pedaging. Lalu ada teman-teman yang tanya, loh kalau kita main kelinci pedaging kan pakan sekarang mahal. Jadi kebanyakan peternak itu berpikirnya bagaimana pakan itu dibikin semurah mungkin. Ya kan? Betul kan Mas? Kalau kebanyakan peternak seperti itu. Tapi kalau saya beda. Kalau saya bagaimana kelinci saya produksi lancar dan sehat-sehat. Walaupun pakannya agak mahal. Nah, mindset kita yang dirubah itu pikiran, bukan masalah pakan. Kalau pakan saya nggak ke situ. Jadi bagaimana untuk merubah pola pikir. Itu yang penting karena untuk usaha ini. Semua usaha peternakan harusnya berpikirnya seperti itu. Jangan yang dirubah pakannya, tapi yang dirubah pola pikir. Bagaimana kita bisa membuat produk turunan dari hasil ternak kita. Contohnya ini kelinci, kita pelihara, bisa dijual hidup untuk bibit,
Kita bisa dijual untuk sate, bisa dijual untuk rica-rica, tongseng, atau masakan, dan produk turunannya. Nah ini untuk urinnya aja, ini ada paralon, ini ngalir nanti ditampung di satu ember. Itu sudah ada yang ngambil. Untuk fesesnya ini di rak-rak seperti ini, rak-rak seperti ini nih di belakang saya. Ini kita langsung masukkan karung, ada yang ngambil. Jadi kita dapat semuanya dari ternak kelinci ini. Untuk urin kelinci ini sangat bagus ya, sangat bagus. Banyak sekali dicari para petani, petani bunga, petani buah, petani sayuran, dan macam-macam. Karena dipercaya memang kandungannya sangat bagus untuk tanaman. Nah itu, jadi mulai sekarang buat para peternak, yang kita pikir itu harus pola pikir yang dirubah, jangan pola makan. Karena ketika kita merubah pola makan ternak kita, itu bukan sebentar perubahannya. Kelinci bisa stres dan macam-macam, timbul penyakit. Itu untuk adaptasinya lama. Jadi nggak gampang. Sama semua mau ayam, saya sudah pernah ternak ayam. Dari pakan A pindah pakan B, hancur. Bukan untung yang kita dapat, tapi rugi yang kita dapat. Tapi kalau kita pakannya kontinu seperti itu, dengan kualitas yang bagus, nah lalu kita rubah pola pikirnya, bagaimana kita menjual hasil ternak kita. Dari mulai jual hidup, jual matang, jual semuanya. Jadi kita pikirkan itu, kuasai pasarnya. Dan alhamdulillah untuk kelinci pedaging ini, insya Allah lah. Karena saya malah kadang-kadang nggak bisa mencukupi. Saya ikut kemitraan juga, tapi bukan kemitraan seperti ternak ayam yang diikat sama PT, bukan. Kita hanya membentuk sebuah kelompok, dan kelompok itu sudah kontrak dengan bos yang ada di Jakarta. Jadi kita dari kelompok itu kita kumpulkan tiap minggu, lalu kita setorkan. Itu seperti itu. Untuk pesan-pesannya buat para calon peternak kelinci ataupun peternak kelinci yang pemula, mulai dari sekarang, pokoknya tetap semangat, continue. Semua usaha itu ada pasang surutnya. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau kita continue, sudah punya pasar, insya Allah kedepannya sudah enak. Dan yaitu tadi, jangan, kalau bisnis ternak itu jangan yang diubah pola pakan, karena kita bukan ahli pakan. Itu yang alasan pertama. Nah yang kedua itu, kalau perubahan pakan itu tidak cuma adaptasinya, bukan cuma 1 bulan 2 bulan, agak lama. Jadi mending kita berikan yang terbaik pakannya untuk ternak kita, asalkan hasilnya bisa maksimal. Itu saran saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Jono, terus menginspirasi dan terus menciptakan wirausaha muda. Sukses terus peternak kelinci Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.